Bapak Ibu Saudara, umat GKI Sepanjang, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Selalu percayakan Tuhan di dalam setiap derap langkah Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, kita bertemu kembali dalam Ngopi ini Iman. Kita bersama-sama belajar dan memahami apa yang dimaksud Allah pada tema kali ini, yaitu merespon panggilan Allah. Ya, sebelum kita memulai, mari kita awali dengan doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah pertemukan kami dalam Ngopi ini Iman pada malam hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau tuntun kami, biar kami sama-sama belajar memahami maksud dari panggilan-Mu ya Bapa. Ya Pak, terima kasih, sertai kami ya Pak. Di dalam nama saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian 12 ayat yang keempat. Terambil dari Kejadian 12 ayat yang keempat. Ya, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, bacaan Alkitab kita ini mengajak kita untuk melakukan dua hal. Yang pertama, kita diajak untuk memahami panggilan Tuhan kepada Abram untuk meninggalkan kampung halamannya, menimbulkan konsekuensi ketidaknyamanan akibat perjalanan yang penuh misteri dan ketidaktahuan. Yang kedua, kita bersedia merespon panggilan Allah meskipun penuh ketidaktahuan akan hari depan, dengan tetap yakin terhadap pernyataan dan janji Allah bagi kehidupan umat. Ya, pada panggilan Allah terhadap Abram dilakukan dengan cara berfirman. Hal tersebut dijelaskan melalui ayat yang pertama. Berfirmanlah Allah kepada Abram. Dan kata lain, upaya untuk menjalani panggilan, sebuah upaya untuk melakukan kehendak Allah, dan juga bentuk ketaatan kepada firman Allah itu sendiri. Dengan demikian, saat seorang berusaha memenuhi panggilan hidupnya ini, ia harus menghayati dalam kerangka berpikir bahwa panggilan tersebut merupakan upaya untuk memenuhi kehendak Allah. Perintah Allah bagi Abram tertulis pada ayat yang pertama. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perintah untuk pergi dari negeri dan keluarga merupakan panggilan yang tidak mudah. Pergi dari negeri dan pergi dari keluarga merupakan panggilan yang tidak mudah. Abram diminta untuk meninggalkan ketidaknyamanan. Keluarga dan kampung halaman merupakan dua hal yang membentuk identitas seseorang. Dengan kata lain, saat Abram diminta untuk meninggalkan itu, Allah sedang membentuk Abram dengan identitas yang baru yang Allah sendiri berikan kepada Abram. Selain mengusik zona nyaman, perjalanan yang Abram lakukan juga penuh dengan misteri. Keterangan pada ayat yang pertama, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, menegaskan bahwa hanya Allah saja yang mengetahuinya, bukan Abram dan keluarganya. Pada ayat selanjutnya, Allah memberikan janji kepada Abram. Ia berkata pada ayat yang kedua dan ketiga. Ayat yang kedua,
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lalu ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Allah menjawab segala ketidakmampuan Abram mengendalikan segala sesuatu terkait perjalanan yang harus dilakukan. Dengan kata lain, meskipun perjalanan ini misterius, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Pada ayat yang keempat saya bacakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Penulis Kejadian seakan menegaskan bahwa berkat dan janji Allah sudah cukup dan bisa dijadikan alasan kuat untuk Abram pergi memenuhi panggilan Allah. Penulis Kejadian juga memberikan keterangan usia Abram saat pada waktu itu pergi dengan usia 75 tahun. Keterangan usia ini bukan hanya menunjukkan usia yang tidak muda lagi, tetapi juga keterangan ini menjadikan penting untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Abram. Dalam hal ini, kita juga bisa melihat bahwa perjalanan Abram bukanlah perjalanan yang singkat. Begitu juga saat ia menerima penggenapan janji Allah. Bukan perjalanan instan, begitu juga dengan janji Allah yang datangnya tidak selalu cepat. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar untuk memahami tentang merespon panggilan Allah. Panggilan identik dengan suara, dalam hal ini suara Tuhan. Apakah dari Bapak Ibu pernah mendengar suara Tuhan seperti apa? Suara yang bagaimana ya yang bisa kita sama-sama dengar suara Tuhan ini? Saya yakin tidak ada yang mengerti atau memahami suara Tuhan itu seperti apa. Mungkin kita bisa membayangkan suara Tuhan ini apakah penuh wibawa, suara yang menggelegar, atau mungkin suara yang cenderung alto. Kita tidak tahu, tapi bukan suara ini yang dimaksud. Panggilan bukan sesuatu yang dikejar, melainkan apa yang harus didengar. Ada seorang penulis, guru, dan aktivis sosial bernama Parker Palmer pernah berkata, sebelum aku memberitahu hidupku tentang apa yang akan kulakukan dengannya, aku harus mendengarkan terlebih dahulu apa kata hidup tentang siapa aku. Aku perlu mendengarkan kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai dari lubuk kaldu, bukan dari standar-standar penilaian orang yang harus diikuti, tetapi standar-standar yang dengannya aku tidak hidup. Aku menjalani hidupku sendiri. Palmer menggarisbawahi, panggilan berasal dari sanubari terdalam, bukan dari ekspektasi sosial yang sering kita prioritaskan oleh banyak orang, tidak terkecuali umat Tuhan dewasa saat ini. Melalui Ngopeni Iman kali ini, kita ditolong untuk merefleksikan kisah panggilan Tuhan terhadap Abram. Kisah yang justru menimbulkan misteri dan jauh dari kenyamanan. Jika saat ini banyak orang menakar panggilan dari kesuksesan finansial atau jabatan yang prestisius, panggilan versi Abraham ini sungguh berbeda. Allah memanggilnya pergi dari kampung halaman, sebuah tempat yang aman, sebuah tempat yang nyaman, menuju negeri yang misterius, yang ada di dalam pengetahuan Allah saja. Abram pun tidak mengetahui, ataupun keluarga tidak mengetahui tempat yang negeri yang dijanjikan ini seperti apa. Namun demikian, di dalam ketidakketahuan dan ketidaknyamanan inilah Abram diminta untuk bersandar seutuhnya kepada Allah. Itulah sebabnya perjalanan Abram ini disebut sebagai perjalanan iman. Perjalanan yang penuh tidak kenyamanan, tetapi dilakoni dengan kepercayaan terhadap berkat dan pemeliharaan Allah. Saya garis bawahi,
perjalanan penuh tidak kenyamanan, tetapi dilakoni dengan kepercayaan terhadap berkat dan pemeliharaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar di sini merespon panggilan Allah itu seperti apa. Meskipun kita tidak tahu ke depan seperti apa, masa depan seperti apa, penuh dengan misterius, penuh dengan teka-teki, tapi jika kita percaya ke depan pasti ada berkat dan pemeliharaan Allah yang selalu Allah berikan dan janjikan kepada kita. Semoga Bapak Ibu Saudara dan saya pribadi dapat bersama-sama belajar merespon panggilan Allah. Jadi sekian Bapak Ibu Saudara pada hari ini ngopain iman kita. Kita di sini sama belajar. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa pada kesempatan ini kami bersama-sama belajar dalam mengopain iman. Ya biarlah Bapa kami di sini dapat mengetahui, dapat memahami panggilan-Mu ya Bapa. Biarlah kami memahaminya dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah juga Bapa kami dapat menjadi berkat bukan hanya dalam keluarga tapi juga bagi orang lain dan bagi gereja Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.